Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News TV pemirsa mengenai peristiwa ledakan yang terjadi di gudang peluru Batalion Artileri Medan Yon Armet 07 155 GS Kodam Jaya di Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya masih terhubung dengan Pak Michael yang rumahnya berada di Kota Wisata Cibubur dan tidak terlalu jauh dari lokasi kebakaran atau ledakan pemirsa. Dari pantauan bahwa Anda melihat ini ledakan terdengar sampai beberapa kilometer tepatnya di klaster atau perumahan yang tidak jauh dari lokasi. Bahkan dari pantauan yang ada pemirsa ada suara dentuman melihat ada kobaran api dan hingga pukul 19:39 dentuman tersebut masih terdengar. Padahal ledakan pertama atau kebakaran pertama ini sudah terdengar sejak pukul 6:30 malam. Itu artinya bahwa ledakan terus demi ledakan terjadi di titik gudang amunisi artileri Armet terbakar, tepatnya Danton Peleton B. Damkar Kota Bekasi pun menyebutkan pihaknya telah menerjunkan armada ke lokasi, tepatnya di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tapi mereka hanya atau belum bisa mendekati titik kebakaran karena khawatir adanya ledakan menyusul di sana pemirsa. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, pihak dari Damkar Kota Bekasi belum bisa memadamkan api karena masih terjadi adanya ledakan. Pihak dari tim pemadam kebakaran pun masih bekerja sama dengan pihak Armet untuk melihat apakah masih ada potensi ledakan sehingga kemudian pemadaman bisa dilakukan. Ya pemirsa. Sebelah kanan adalah gambar pada pukul 6:30 malam ketika ledakan pertama terjadi. Gambar sebelah kiri Anda ini merupakan gambar terkini yang diambil oleh Bapak Michael yang rumahnya tidak terlalu jauh pemirsa di lokasi, tepatnya di wilayah Kota Wisata Cibubur. Anda lihat pemirsa di sebelah kiri, masih ada ledakan-ledakan meskipun tidak sehebat ledakan yang pertama. Nah ini dia. Sekarang kami pindah pemirsa, di gambar sebelah kanan adalah gambar yang terkini pemirsa. Kita lihat lagi pemirsa, apakah masih ada ledakan? Kita tunggu. Ya, ini merupakan perumahan atau gambar diambil di balkon atas perumahan yang tidak terlalu jauh dari lokasi, tepatnya di Kota Wisata. Kota Wisata ke Bantar Gebang memang terpisah jarak berkilometer pemirsa, tapi kalaulah di Kota Wisata masih bisa merasakan ada dentuman. Anda melihat ada dentuman, baru terjadi dentuman pemirsa di lokasi kebakaran, tepatnya di wilayah Cikiwul, Bekasi pemirsa. Ledakan demi ledakan dengan jarak interval mungkin hanya beberapa menit saja pemirsa. Ini menandakan bahwa bisa jadi amunisi peluru yang ada di gudang tersebut belum sepenuhnya habis pemirsa terbakar. Nah sampai saat ini kita masih ingin berusaha untuk mewawancarai pihak dari Armet Cikiwul, tepatnya pemirsa, untuk mengetahui berapa banyak mungkin besaran stok atau mungkin peluru yang tersimpan dalam gudang tersebut. Jikalau banyak, itu menandakan bahwa ledakan ini masih akan bisa terdengar hingga beberapa jam ke depan pemirsa. Ini masih menjadi tanda tanya karena pihak dari kepolisian, pihak dari TNI, pihak dari pemadam kebakaran sampai dengan malam hari ini belum bisa kami hubungi pemirsa. Yang bisa kami berikan kepada Anda adalah detik-detik peristiwa ledakan terjadi hingga pukul 19:42 waktu Indonesia Barat, dentuman masih terlihat. Kalau Anda bisa melihat dentuman tersebut besertai dengan kobaran api yang mungkin memang tidak sehebat dari ledakan yang pertama pemirsa. Saya jelaskan lagi pemirsa, lantas di mana tepatnya kebakaran ini terjadi? Ya benar sekali, ini merupakan peristiwa ledakan dan juga kebakaran di gudang amunisi artileri Medan Armet yang terbakar pada malam hari ini. Ledakan hebat pertama terdengar atau terlihat pukul pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang 19.42 waktu Indonesia Barat, ledakan demi ledakan masih terlihat. Baik, gambar ini diambil oleh warga langsung dari balkon atas rumahnya. Nah Anda bisa lihat lagi ledakan masih terus terjadi pemirsa. Hingga kita bertanya berapa besar stok yang dimiliki oleh gudang tersebut pemirsa. Jikalau banyak sudah bisa dipastikan ledakan demi ledakan pasti akan terus terjadi. Pertanyaan besar, apa yang bisa mereka lakukan untuk meredam? Mendekat saja pastinya sulit, karena jikalau ledakan terus terjadi, bagaimana pihak pemadam kebakaran bisa melakukan pemadaman kebakaran api? Dan yang pasti menjadi tanda tanya pemirsa adalah jumlah korban. Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kalau dari jarak jauh saja kobaran api begitu besar,
Bisa dipastikan di lokasi gudang, di sekitar lokasi gudang, apakah di sana ada perumahan pihak TNI Angkatan Darat, pemirsa, kantor dan lain-lain pemirsa, atau pihak tempat-tempat terkait, apakah juga terdampak, itu pun masih dalam pertanyaan kita pemirsa. Kami pun masih akan terus berbincang, masih akan terus bertanya dan mencoba menghubungi pihak dari Kodam Jaya tepatnya dan meminta konfirmasi mengenai ledakan di Batalion Armet 07155 GS Kodam Jaya. Baik, kita akan lihat kembali pemirsa. Apakah ledakan tersebut masih terus terjadi? Ini kita menunggu ya. Apakah kita kemudian bisa mengecek berjarak berapa menit pemirsa ledakan tersebut antar ledakan berikutnya terjadi? Baik, kita akan tunggu. Ini menandakan bahwa ledakan masih akan terus terjadi disertai dengan kebakaran yang cukup hebat di gudang peluru tersebut pemirsa. Baik, ini Pak Michael berusaha untuk terus merekam detik-detik gambar di sana dengan memang saat ini malam hari sehingga memang agak sulit kita untuk melihat dengan jelas kondisi terkini di titik ujung yang ada di sebelah Anda. Baik, ini saya tadi masih agak sekilas melihat ada kobaran api. Baik, Pak Michael, selamat malam Pak Michael. Pak Michael, selamat malam Pak Michael. Ya, selamat malam. Ya Pak Michael, bolehlah kita sejenak kita ingin tahu bagaimana kemudian Bapak melihat dan menceritakan peristiwa yang saat ini ada di depan mata Bapak. Ledakan masih terus terdengar dan terlihat Pak, betul? Masih. Iya. Oke. Pak, Lihat jelas. saya tuh penasaran. Apa yang Bapak rasakan dengan indera penciuman saat ini? Apakah mungkin karena kebakaran tersebut suasana atau udara di sana sesakkah atau mungkin Bapak merasa biasa-biasa saja? Kita ingin tahu dampaknya dengan warga di klaster kota wisata, Pak. Sejauh ini tidak mengganggu sih, untuk udaranya masih aman-aman saja. Oke, asap-asap pun tidak, mungkin partikel-partikel efek dari kebakaran juga tidak sampai ke rumah Bapak, betul? Iya, betul. Tidak, oke. Kalau ada bagian dari peluru atau juga granat yang terlempar tidak Pak ke rumah Bapak? Karena kita sudah mendapat gambar seperti itu. Sejauh ini tidak ada. Oke. Dari pertama ledakan hingga dengan malam hari ini, ada tidak barang yang rusak akibat dentuman tadi yang kencang, Pak? Tidak ada. Ya, tidak ada. Aman. Kalau begitu bagaimana kondisi rumah, anak dan juga istri, Pak? Khawatir, ketakutan tidak, Pak? Mengingat bahwa ini sudah hampir 1 jam lebih ya, Pak ya, ledakan ini terus berlangsung? Ya, sejauh ini yang kita merasa takut, khawatir, cemas dan lain-lainnya. Oke, Bapak pasti punya grup klaster ya Pak ya. Apa informasi yang beredar dan himbauan dari grup klaster Bapak untuk berhati-hatikah atau mungkin jangan tidur malam ini di rumah karena khawatir ledakan akan terus terjadi, bagaimana? Sejauh ini sepertinya belum ada himbauan apa ya. Iya, suruhnya di rumah saja, diam di rumah dan tenang saja seperti itu. Oke. Seperti itu saja. Masih ada ledakan-ledakan juga Pak ya? Ya, masih. Interval jarak berapa menit Pak? Ada per 2 menit? Iya, mungkin ya. Wow, dekat sekali ya. Berarti sangat ini ya Pak ya, berisik ya kalau bisa kita katakan ya. Per 2 menit ledakan dum terdengar begitu? Iya, terdengar jelas. Kencangkah suara dentuman tersebut terdengar di klaster Bapak? Lumayan keras. Kencang, oke. Kalau
kobaran api juga kita lihat masih terlihat ya Pak ya di ujung ya Pak ya? Ya terlihat sekali. Wah ini besar sekali ini ledakannya. Oke, sampai dengan saat ini kepanikan yang berlebihan ada tidak? Yang Bapak dengar, Bapak lihat atau mungkin sudah ada selentingan dari grup di klaster untuk wah ini kondisi sudah tidak baik-baik, ini sudah lebih dari 1,5 jam ledakan terus terjadi, bagaimana Pak? Sejauh ini tidak ada sih. Tidak ada ya. Berarti Suruh Bapak himbauannya di rumah saja. Di rumah saja ya. Jangan panik ya. Jangan panik, baik. Berarti Bapak memantau dari lantai 2 rumah Bapak begitu? Lantai ketiga. Oh, lantai ketiga berarti tinggi ya. Kalau ini disaksikan di lantai dasar berarti tidak terlihat ya Pak ya? Iya mungkin ya. Tidak terlihat. Oke, baik. Apa yang bisa diceritakan lagi Pak? Apakah Bapak mendengar suara sirene mobil pemadam kebakaran mungkin lalu lalang terdengar sayup-sayup menuju ke arah sana? Ya, baru saja tadi terdengar suara pemadam ya yang lewat lalu lalang, terdengar jelas sih di sini. Baik, boleh Pak diarahkan lagi ke gambar yang ada di sana. Kita ingin melihat kembali pemirsa. Baik. Baik pemirsa, saya akan ceritakan kembali pemirsa detik-detik informasi kebakaran ini terjadi sehingga kita bisa merefresh lagi peristiwa ini, lantas ini peristiwa apa, di mana. Benar sekali, ini merupakan ledakan yang terjadi di gudang amunisi artileri Armet di perbatasan Kota Bogor dan Bekasi. Jadi wilayah Bantar Gebang bisa melihat dengan jelas, wilayah Bogor tepatnya Kota Wisata Cibubur juga bisa melihat dengan jelas karena ini perbatasan antara Bogor dan juga Bekasi. Dilansir dari informasi yang saya himpun dari Pak Michael, tadi ada Pak Aang, bahwa memang saat ini ledakan masih terus terjadi per interval 2-3 menit pemirsa. Baik. Terima kasih Pak Michael atas gambarnya. Sekarang saya akan menghubungi Pak Atik Sarifuddin yang tadi sempat mengirimkan gambar kepada kami bahwa ada bagian dari granat yang terlempar ke rumahnya, sehingga saya ingin mengkonfirmasi dan bertanya detail dari peristiwa tersebut. Selamat malam Pak. Ya, malam. Pak, boleh diceritakan? Bapak kan mengirimkan gambar, ada gambar semacam. Bu. Ya. Iya, ini Bu. Bu ini masih terjadi ledakan, Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, tidak mengapa. Jangan khawatir Pak. Ya, saya ngeri juga, takut ada peluru nyasar, Bu. Oh ya udah, Bapak berarti. Nanti aja Bu, takut ada peluru nyasar, Bu. Ini masih terjadi ledakan. Ya, Bapak boleh tidak masuk ke dalam bagian rumah supaya nanti kita bisa berbincang dengan jelas, menjauh saja dari peristiwa ledakan. Saya ingin tahu Bapak. Ini kedengeran nggak? Ibu kedengeran nggak ini? Kedengeran Bapak, terdengar dengan jelas Bapak. Boleh Bapak menyingkir ke tempat yang lebih aman, bisa berbincang dengan jelas dengan saya? Bisa Bapak? Ini pada keluar dari rumah, takut plafon pada jatuh, Bu. Jadi pada keluar dari rumah ini orang-orang. Oh, berarti ada kekhawatiran plafon jatuh karena dentuman begitu kencang begitu ya, Pak ya? Ada berapa banyak warga yang keluar rumah malam hari ini, Pak? Oh, ini banyak, Bu, pada keluar. Ini, Bu, mohon maaf nanti dilanjut lagi ya, Bu. Ini lagi pada panik, Bu. Oke, ngeri, Bu, Bapak. ngeri. Siap, Bapak. Situasinya ngeri banget ini. Siap, Bapak. Hati-hati, Bapak ya. Iya. Jaga keselamatan, Bapak. Ya pemirsa, jadi kami memberikan 2 titik gambaran ya pemirsa ya, peristiwa kebakaran terjadi. Kalau di Kota Wisata Cibubur tidak terlalu panik, tapi tadi tempat Bapak Sarifuddin yang tadi sudah mengabarkan kepada saya, sempat terputus komunikasi saya dengan Pak Sarifuddin karena di sana ternyata kepanikan begitu terasa berbeda dengan di wilayah dengan di wilayah Kota Wisata Cibubur maksud saya. Karena memang sampai saat ini ledakan masih terus terjadi. Warga yang memiliki rumah dengan kontur yang tidak terlalu baik, kekhawatiran adalah plafonnya
ambrol pemirsa, atau terdampak dengan getaran ledakan yang begitu kencang. Sementara untuk rumah klaster yang notabene adalah lebih stabil, mungkin lebih kuat fondasi rumah bahkan juga atapnya, tidak merasa perlu khawatir dengan ledakan yang begitu kencang terjadi. Kita bisa membayangkan perasaan mereka pemirsa, bahwa pastinya kepanikan ini ada di masyarakat yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi titik peristiwa kebakaran dan juga ledakan tersebut. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda. Tetaplah di Breaking News TV One.